Kita baru saja melewati 27 Rajab dan kita semua tahu pada tanggal itu 1400 tahun yang lalu telah terjadi sebuah peristiwa yang amat sangat dahsyat. Jangan lagi untuk ukuran manusia pada masa itu, untuk ukuran kita yang hidup ini hari yang dengan kemajuan sains dan teknologi begitu rupa pun tidak mudah untuk memahaminya. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa kurang lebih sekitar 1230 km. Dengan kendaraan yang ada pada waktu itu, onta atau kuda perlu waktu berminggu-minggu. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha itu? Allahu a'lam bishawab. Dengan teknologi tercanggih yang dimiliki oleh manusia ini hari, diketahui ujung semesta yang bisa diamati dengan teknologi yang canggih itu jaraknya 27 miliar tahun cahaya. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Satu detik itu berapa? Jamaah sekalian, selepas sholat Jumat ini boleh melihat arlojinya masing-masing. Cetuk, itu satu detik. Dan cahaya dalam satu detik itu 300.000 km melesat, dan itu cukup untuk mengelilingi bumi lebih dari 7 kali. Satu detik cahaya sampai ke rembulan, 8 menit sampai ke matahari. Tapi untuk sampai ke ujung semesta yang berhasil diamati oleh manusia ini hari perlu waktu 27 miliar tahun. Andai Sidratul Muntaha itu di situ, lalu kecepatan Nabi itu 300.000 km per detik, maka Nabi baru balik 27 miliar kali 2. Faktanya itu semua Isra Mi'raj berlangsung dalam waktu kurang dari 1 malam. Sebagaimana diceritakan oleh Siti Aisyah, dia berangkat tidur bersama Nabi dan ketika dia bangun dia masih jumpai Nabi di sampingnya. Bila demikian, lalu berapa kecepatan Nabi? Dr. Sasmito, seorang astronom muslim, mencoba menghitung berdasarkan pemahamannya dari surat As-Sajdah dan surat Al-Ma'arij. Didapatkan kecepatan Nabi dalam Isra dan Mi'raj itu kurang lebih sekitar 5,4 triliun kilometer per detik. Kecepatan yang bukan alam kepala, yang benda apapun itu sudah tidak berwujud lagi sebagai benda. Karena itu ada sebagian yang mengatakan Isra Mi'raj itu perjalanan, bukan perjalanan fisik, tapi perjalanan ruhani. Kita mengatakan ini perjalanan fisik karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Abdun di situ tidak bisa diartikan lain kecuali fisik. Datanglah orang-orang kafir kepada Sayyidina Abu Bakar menceritakan itu, berharap Sayyidina Abu Bakar menjadi ragu, syukur-syukur tidak percaya kepada orang yang bernama Muhammad. Tapi apa yang kemudian terjadi jemaah sekalian? Sayyidina Abu Bakar dengan ringan mengatakan, "Nah, ini la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dalika." Kalau bahasa gampang kita, ya bahkan aku akan tetap percaya kepadanya andai dia mengatakan lebih daripada itu, menceritakan lebih daripada itu. Sodatuhu fi khabari sama, aku sudah mempercayainya dalam kabar langit atau mempercayai wahyu yang datang darinya, yang turun kepadanya. Fa kaifa ukadzibuhu dzalikal khabar. Lalu bagaimana aku sekarang mengingkari kabar Isra dan Mi'raj itu? Lalu dia menutup dengan satu ungkapan yang penting sekali untuk kita perhatikan ini hari, madama qala faqad shadaqa. Pokoknya sepanjang dia yang mengatakan pasti benar. Lidzalika, begitu kata Siti Aisyah di dalam hadis riwayat Hakim, sumia Abu Bakrin As-Siddiq.
disebutlah Abu Bakar itu as-siddiq sebagai atau orang yang membenarkan.